Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Pradana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ventilasi tambang bawah tanah untuk memenuhi mata kuliah ventilasi tambang. Baik, di sini ventilasi merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan atau aliran udara tambang, termasuk di dalamnya adalah jumlah, mutu, dan arah alirannya. Secara teknis, ventilasi tambang harus merupakan pengaturan total baik dari segi ketersediaan udaranya maupun bukaan saluran udara dan peralatan pengaliran yang dibutuhkan. Pembagian udara segar ke dalam tambang bawah tanah dimaksudkan untuk menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman. Kemudian, tujuan dari ventilasi tambang itu satu, memberikan atau menyediakan udara segar ke dalam tambang untuk kebutuhan manusia atau pekerja dan kegiatan yang berlangsung di dalam bukaan tambang bawah tanah. Yang kedua, mengatur peredaran udara dengan cara melarutkan dan memindahkan gas-gas berbahaya dan atau beracun, mengurangi jumlah debu di dalam aliran udara, mengatur panas dan kelembapan udara. Kemudian, fungsi ventilasi tambang di sini ada 4, yang dimana menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan menyediakan udara segar atau oksigen bagi pernapasan para pekerja dalam tambang dan juga bagi segala proses yang terjadi dalam tambang yang memerlukan oksigen. Yang kedua, melarutkan dan membawa keluar dari tambang segala pengotor dari gas-gas yang ada di dalam tambang hingga tercapai keadaan kandungan gas dalam udara tambang yang memenuhi syarat bagi pernapasan. Yang ketiga, menyingkirkan debu yang berada dalam aliran ventilasi tambang bawah tanah hingga ambang batas yang diperkenankan. Kemudian yang terakhir, mengatur panas dan kelembaban udara ventilasi tambang bawah tanah sehingga dapat diperoleh suasana atau lingkungan kerja yang nyaman. Pada prinsip ventilasi tambang, pengaturan aliran udara dalam ventilasi tambang bawah tanah ini berlaku hukum alam bahwa A. Udara akan mengalir dari kondisi bertemperatur rendah ke temperatur panas. B. Udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur bertahan yang lebih besar. C. Hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan dalam ventilasi tambang. Untuk ruang lingkup ventilasi tambang, sini ada 3, yang dimana pengaturan atau pengendalian kualitas udara tambang dalam hal ini akan membahas persyaratan udara segar yang diperlukan oleh para pekerja bagi pernapasan yang sehat dilihat dari segi kualitas udara atau quality control-nya. Kemudian pengaturan atau pengendalian kuantitas udara tambang segar yang diperlukan oleh pekerja tambang bawah tanah, itu di mana perhitungan untuk jumlah aliran udara yang diperlukan dalam ventilasi, dan juga mengatur jaringan ventilasi tambangnya sampai perhitungan kapasitas dari kipas anginnya. Kemudian yang terakhir itu pengaturan suhu dan kelembapan udara tambang agar dapat diperoleh lingkungan kerja yang nyaman, yang dimana penggunaan ilmu yang mempelajari sifat-sifat udaranya ini atau psikometri. Kemudian untuk kontrol kualitas udara tambang, ini dapat dilihat dari perhitungan keperluan udara segar, yang dimana kegiatan manusia ini pasti berbeda-beda. Ada dalam keadaan istirahat, melakukan kegiatan kerja seperti kerja di kantoran, dan juga kegiatan kerja yang keras, yang dimana kayak di tambang. Untuk penjumlahan udara yang diperlukan tiap orang itu, kebutuhan untuk O2-nya itu 19,5% dan kandungan CO2-nya itu maksimumnya 0,5%. Berikutnya pada kandungan oksigen dalam udara, yang dimana udara normal kandungan oksigennya itu 21%, itu akan dianggap layak karena kurang dari 19,5%. Nah, proses dalam alam yang menyebabkan kurangnya kandungan oksigen dalam udara, terutama udara di tambang bawah tanah, yang dimana ini pembakaran pada mesin bakar dan pernapasan oleh manusia yang menjadi peristiwa oksidasi dari proses kurangnya kandungan oksigen. Kemudian, untuk gas pengotornya ini terdiri dari karbon dioksida, metan, karbon monoksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan gas pengotor lainnya. Kemudian untuk pengendalian gas tambangnya ini bisa dilakukan dengan 5 cara, yang dimana dilakukan pencegahan di sini untuk proses
Kayak prosedur peledakan itu harus benar, perawatan untuk motor-motor bakar itu dilakukan dengan baik, pencegahan terhadap adanya api juga dilakukan. Kemudian kedua, itu ada pemindahan atau removal, yang dimana penyaliran gas ininya itu sebelum penambangan dan penggunaan ventilasi isap lokal dengan kipas. Kemudian ada absorpsi atau absorption, yang dimana penggunaan reaksi kimianya terhadap gas yang keluar dari mesin dan pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil peledakan. Yang keempat ini isolasi atau isolation, di mana memberi sekat daerah kerja yang terbakar dan penggunaan waktu peledakan pada saat pergantian gilir atau waktu-waktu tertentu. Nah, yang terakhir ini pelarutan, yang dimana pelarutan ini digunakannya untuk ventilasi lokal dengan aliran udara utamanya. Baik, kemudian di sini ada cara kerja sistem ventilasi, yang dimana ada dua cara sistem ventilasi, ada sistem ventilasi alami dan sistem ventilasi mekanis. Untuk sistem ventilasi alami atau biasa disebut natural ventilation system dalam bahasa Inggris, merupakan suatu sistem ventilasi yang mengalirkan udara ke dalam tambang dengan memanfaatkan keadaan dan tenaga alam. Jadi dia alami dari tenaga alam saja, yang dimana udaranya ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan antara jalan udara masuk dengan jalan udara keluar. Nah, ventilasi alami itu tergantung dari perbedaan ketinggian bukaan serta perbedaan temperatur di dalam dan di luar tambang. Makin besar perbedaan, maka tekanan ventilasi alam akan semakin besar. Apabila temperatur udara di dalam tambang lebih tinggi dari temperatur udara di luar tambang, semisalnya pada malam hari atau saat hujan, maka tekanan udara di dalam tambang akan lebih besar dari tekanan udara di luar tambang, sehingga udara akan mengalir dari luar tambang ke dalam tambang. Kemudian untuk sistem ventilasi alami ini ada pada PT Aneka Tambang atau Antam, yang dimana sistem ventilasi yang menggunakannya itu gaya gravitasi dan ventilasi alaminya ini untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari tambang bawah tanah. Tapi pada PT Antam ini dia dikombinasikan dengan sistem mekanisnya, kayak gitu. Nah, untuk kayak peralatan atau sistem ventilasi alami pada PT Antam, dia itu dengan penggunaan lubang angin atau ventilation shaft, yang dimana lubang anginnya ini strukturnya itu vertikal yang menghubungkan tambang bawah tanah dengan permukaan tanahnya. Kemudian juga lubang anginnya digunakan untuk mengalirkan udara segarnya ke dalam lubang dan menghilangkan udara kotor. Nah, yang kedua itu jaringan ventilasi, yang dimana sistem pipanya ini menghubungkan lubang angin dengan area tambang. Jadi jaringan ventilasinya ini digunakan untuk mengalirkan udara segar ke seluruh area tambang. Yang terakhirnya ini ada pintu ventilasi, yang dimana struktur dari pintu ventilasinya digunakan untuk mengatur aliran udara ke dalam dan keluar dari tambang. Jadi dapat dibuka atau ditutup untuk mengatur aliran udaranya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem ventilasi mekanis, yang dimana sistem ventilasi mekanis atau mechanical ventilation system adalah suatu sistem ventilasi yang udara ke dalam tambang dengan menggunakan mesin angin sebagai alat untuk memberikan perbedaan tekanan. Sistem ventilasi ini dibedakan menjadi dua sistem, yaitu isap dan sistem hembus. Nah, di sini ada dua sistem, hisap itu dikatakan hexaw system dan hembus itu blower system. Nah, untuk sistem hisap atau hexaw system, pada sistem ini mesin angin induk diletakkan pada jalan udara keluar, yang dimana hisapan angin ini tekanan udara di dalam tambang akan mengecil dan udara dari luar tambang yang bertekanan besar akan masuk ke dalam tambang.
melalui tempat kerja, maka udara akan menjadi kotor dan dihisap oleh mesin angin untuk dialirkan keluar tambang. Untuk sistem hembus, atau yang bisa dibilang ini forcing system atau blower system juga bisa, dan di mana sistem ini mesin angin utama diletakkan pada jalan udara masuk. Nah, jadi bisa dilihat juga perbedaannya antara hisap dan hembus ini. Kalau untuk hisap itu diletakkannya jalan udara yang keluar. Kalau sistem hembus dia jalan udaranya masuk. Nah, jadi kalau untuk sistem hembus ini mesin anginnya ini akan menekan udara ke dalam tambang sehingga udara mengalir melalui jalan-jalan udara di tambang. Kemudian untuk sistem ventilasi mekanis itu sebagai contoh perusahaannya itu berada di PT Nusa Alam Lestari di SIM C2. Dia ini berada di Sawalunto, yang dimana penggunaan blower atau mesin angin ini bertugas untuk memberikan perbedaan tekanan udara yang mengalir di SIM C2-nya. Untuk digunakan blowernya itu dia ada blower utama atau main blower dan juga blower bantu atau auxiliary blower. Nah, di SIM C2 ini dilakukan sistem isapnya dengan blower utamanya itu dia menggunakan axial fan 32 inch dengan daya 400 watt. Dan blower bantu dilakukan sistem hembus axial fan 20 inch dengan daya 110 watt. Jadi di PT Nusa Alam Lestari ini dia menggunakan peralatannya itu axial fan gitu. Jadi ada blower utama dengan sistemnya isap dan blower bantunya itu untuk sistem hembusnya. Mungkin dapat saya simpulkan di mana ventilasi ini merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan atau aliran udara tambang, termasuk di dalamnya adalah jumlah, mutu, dan arah alirannya. Hal ini juga menjadi pembeda dengan cara sistem ventilasi, yaitu dengan cara sistem ventilasi alami dan sistem ventilasi mekanis. Sistem ventilasi alami ini tadi dengan perusahaan PT Antam yang dimana ada 3, itu ada apa tadi di sini lupa saya masukkan, lubang angin, jaringan ventilasi, pintu ventilasi. Nah, kalau untuk tapi dia tuh untuk di PT Antam dia dikombinasikan dengan mekanisme di dalamnya, dia dengan penggunaan blower. Nah, kalau untuk di PT Nusa Alamnya itu dia sistem ventilasi mekanis yang dimana tadi sudah dijelaskan dia menggunakan axial fan itu sebagai sistem istapnya dan blower utamanya, dan blower bantunya itu sistem hembus dengan penggunaan axial fan juga, cuman berbeda pada inch dan wattnya atau daya wattnya itu berbeda. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.